Pada abad ke-13, berdirilah suatu pemerintahan di daerah yang bernama Tumasik. Pada kala itu, Tumasik termasuk wilayah taklukan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Namun, saat Sriwijaya diserang oleh kerajaan dari India, membuat Sriwijaya tercerai-berai. Dan seorang pangeran yang bernama Sang Nila Utama, yang diyakini adalah pangeran dari Sriwijaya, melarikan diri ke daerah Tumasik dan menjadi raja kecil di sana dengan gelar Sri Tribuwana. Hingga pertengahan abad 14, wilayah Tumasik jatuh ke tangan kerajaan Majapahit dan disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Wilayah Tumasik sempat diambil alih oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam, Thailand. Namun, Majapahit berhasil merebutnya kembali sekitar pada tahun 1390. Pecahnya Perang Saudara Paregreg pada tahun 1405 melemahkan Majapahit. Di tahun yang sama, muncul kekuatan baru di Semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka yang lantas mengambil alih wilayah Tumasik. Pada 1551, kekuasaan Kesultanan Malaka runtuh akibat serangan Portugis. Sebelum itu, Pangeran Malaka yang bernama Alauddin Shah sudah mendirikan kesultanan baru di Johor. Dan sebagai pewaris Malaka, Kesultanan Johor mengklaim kepemilikan atas wilayah Tumasik ini. Namun, Kesultanan Johor yang pada saat itu harus berhadapan dengan Portugis dan terlibat polemik dalam waktu yang cukup lama, hingga puncaknya pada 1613, orang-orang Portugis membakar pemukiman penduduk di tepi sungai utama wilayah Tumasik, yang membuat Tumasik luluh lantak dan mulai diabaikan. Tumasik yang dulunya kerap menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar sudah tidak menarik lagi, dan nama Tumasik pun berangsur-angsur dilupakan. Hingga akhirnya, pada Januari 1819, Thomas Stamford Raffles dari kerajaan Inggris tiba di wilayah bekas Tumasik itu. Wilayah Tumasik itu hanya dihuni oleh satu keluarga temenggung dari Johor bersama 150 orang nelayan. Raffles membayar tumenggung ini dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang di Tumasik dan mendapatkan hak monopoli. Sebagai upaya untuk menandingi dominasi Belanda di wilayah selatan, Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta. Hingga pada November 1824, Tumasik resmi menjadi milik Inggris dan mengangkat penguasa baru Johor itu sebagai pemimpin boneka di wilayah Tumasik tersebut yang kemudian beralih rupa menjadi Singapura. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Hingga pada tahun 1926, Singapura termasuk dalam wilayah administratif kerajaan Inggris. Di tahun 1955, diadakanlah pemilihan umum pertama di Singapura atas izin kerajaan Inggris yang dimenangkan oleh David Saul Marshall. Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh, namun permintaan itu ditolak. Penolakan tersebut membuat David Saul Marshall terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Lim Yew Hock. Namun, kerajaan Inggris akhirnya memberikan otonomi kepada Singapura dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahan otonomi ini tidak berjalan optimal karena Inggris terkesan mengabaikan negara taklukannya itu. Hingga akhirnya, Singapura memutuskan lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak 31 Agustus 1963. Belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis sering melanda negeri ini, yang membuat Parlemen Malaysia bersidang untuk memutuskan masa depan negeri tersebut. Hasil sidang menetapkan seluruh dewan sepakat untuk mendepak Singapura, dan tidak ada pilihan lain bagi negeri singa ini selain memulai hidup mandiri. Hingga pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan negara satu-satunya yang merdeka bukan atas keinginannya sendiri. Selepas keluarnya dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai kuasa perdagangan dunia. Banyak fasilitas dan kemajuan dicapai semasa pemerintahan Lee Kuan Yew.
Dan kini, si anak terbuang bernama Singapura itu justru tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Ia melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara, yang beberapa di antaranya memiliki wilayah jauh lebih besar, tapi seolah tanpa daya dalam bidang ekonomi maupun politik. Tentunya apa yang dicapai Singapura saat ini tidak terlepas dari usaha dan kedisiplinan penduduknya. Penduduk Singapura juga memiliki rata-rata pendidikan yang tinggi. Selain faktor geografis yang strategis, yang merupakan jalur lintas perdagangan dan pelayaran dunia, Singapura juga mengandalkan sektor ekonomi pada bidang industri dan jasa untuk meningkatkan penghasilannya. Dengan segala pencapaiannya, membuat Singapura menempati posisi ketiga sebagai negara terkaya di dunia dengan PDB PPP per kapita sebesar 133.895 US dollar. Meskipun minim sumber daya, Singapura dapat membuat kebijakan cerdas yang membuatnya menjadi salah satu negara paling ramah bisnis di dunia. Demikianlah sejarah singkat berdirinya sebuah negara yang dulunya sempat disia-siakan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus video-video berikutnya dari channel Info Lain.